Hari ini kita merayakan hari di mana Kristus pernah mati di kayu salib, dan itu bukan fiktif, bukan sebuah cerita tanpa bukti, tetapi itu sebuah fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi di dalam sejarah umat manusia. Karena itu, saudara-saudara, pada peristiwa kematian Jumat Agung, itu harusnya menjadi hari di mana bukan kita berduka lagi, tetapi kita bersuka. Karena peristiwa ini sudah terjadi dan kita memperingatinya pada hari ini. Nah, bagaimana supaya hati kita bersuka di Jumat Agung ini? Mari kita mengenang apa yang sudah Allah perbuat kepada kita. Apa yang telah terjadi melalui penderitaan Kristus, kematiannya itu adalah untuk saudara dan saya, untuk kita semua umat manusia di dunia ini. Dan kalau kita sudah mengalaminya, maka harusnya ada sukacita di hadapan Tuhan. Karena itu, tema yang saya mau beri bagi kita adalah sukacita di tengah penderitaan. Wah, sangat menarik saudara-saudara. Sukacita di tengah penderitaan. Pertanyaannya, apa alasan kita bersukacita dengan penderitaan Kristus itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28 disukai oleh banyak orang, ditafsirkan secara bebas oleh semua orang. Dan setiap mengalami masalah apapun, kadang orang mengambil ayat ini dan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, betul juga bahwa Allah yang memelihara kita, menyertai kita. Setiap peristiwa datang, Allah berkarya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat konteks dari Roma pasal 8 ini lebih dalam lagi. Roma pasal 8, kalau dipelajari dari ayat 1, maka kita akan memahami di sana bahwa Allah berkarya dalam segala sesuatu. Apa maksudnya? Yang pertama, saudara-saudara, demikian sekarang kita tahu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Jadi Allah berkarya untuk tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Penderitaan Kristus sudah terjadi bagi kita. Allah sudah berkarya melalui itu, mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu tidak ada penghukuman. Allah berkarya, Roh yang memberi hidup. Ayat yang kedua, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Allah turut bekerja untuk kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Allah berkarya bagi keselamatan kita. Dan saudara-saudara, mempelajari lebih lanjut, Allah berkarya dalam hal apa? Memberikan roh yang menghidupkan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah di dalam kamu. Ayat yang ke-9. Jadi Allah berkarya dengan memberikan rohnya yang menghidupkan kita. Pertama, Allah berkarya membebaskan kita dari hukuman. Yang ketiga, membebaskan kita dari hukum maut, hukum dosa. Yang ketiga, dengan mengaruniakan rohnya kepada kita. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam konteks-konteks ini, saudara-saudara. Dan lebih dalam lagi, Allah bekerja di dalam hidup kita, yaitu roh. Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa.
Allah telah berkarya memberikan kita status sebagai anak-anak Allah. Allah turut bekerja untuk menolong, mengangkat status kita menjadi anak-anak Allah. Allah turut bekerja. Dan lebih dalam lagi, Allah turut bekerja sebagai anak-anak Allah, yaitu anak-anak yang telah dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Roh membantu kita, ayat yang ke-26. Allah turut bekerja. Roh, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Jadi di sini konteks Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yaitu Roh membantu kita di dalam doa. Sudah bisa melihat konteks dari Roma 8 ayat 28 ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudara, kita boleh bersukacita di tengah penderitaan, yaitu penderitaan itu menghasilkan sukacita di dalam kehidupan kita. Penderitaan Kristus itu alasan pertama kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, terimalah apa yang Allah kerjakan bagi kita. Dengan Dia berkarya dalam kehidupan kita, itu mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Apakah ada sukacita dalam hidup saudara? Mungkin ada orang yang sedang bersukacita oleh karena menerima berkat-berkat jasmani. Ada orang yang sedang bersukacita oleh karena mengalami peningkatan hidup yang lebih baik, prestasi-prestasi yang telah diperoleh, sukses dalam banyak hal, dan mungkin ada sukacita dalam hidup saudara. Tetapi harusnya ada sukacita yang lebih lagi. Sebagai orang percaya, kematian Kristus yang kita peringati itu mendatangkan sukacita, karena Allah siap bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk hal itu. Alasan kedua mengapa kita harus bersukacita dengan pengorbanan, dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Ya, oleh karena saudara-saudara, Tuhan siap menjadi pembela bagi kehidupan kita. Luar biasa ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Ia duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita bersukacita, kita memiliki seorang pembela bagi kita. Dia siap untuk menolong kita dalam banyak hal. Mungkin kita sedang menghadapi persoalan demi persoalan. Tidak ada orang yang menolong kita, tetapi Dia yang telah mati menggantikan kita. Dia siap untuk memproteksi kehidupan kita dalam segala hal. Dan ayat yang ke-35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah, atau pedangkah? Atau dengan kata lain, yang konteks yang sedang kita hadapi sekarang, virus coronakah? Apakah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia sudah mati di kayu salib bagi kita karena mengasihi kita. Dia siap menjadi pembela bagi kita. Apakah semua penderitaan yang kita hadapi akan memisahkan kita? Tidak. Dia menjadi pembela bagi kita. Maka saudara-saudara, dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi sekarang, mari kita bersyukur, mari kita bersukacita, oleh karena Tuhan sekarang menjadi pembela bagi kita, saudara-saudara. Pembela bagi kita. Apakah saudara sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hidupmu? Dan percaya dalam segala hal. Pertama tadi karena Allah turut bekerja dalam proses-proses bagaimana Yesus mati di kayu salib menanggung segala dosa-dosa dan menyelamatkan kita. Dan sekarang kita bersukacita karena Dia siap menjadi pembela bagi kehidupan kita. Dan
Kita bersuka cita karena kita menjadi pemenangnya. Yang ketiga, 27 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Demikian. Kita bersuka cita melalui kematian Kristus sekarang. Kita menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Menang dalam hal apa? Ayat yang ke-38 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Lebih daripada pemenang, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari